lagi di sesi yang baru di sesi yang jam 11. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan tadi karena setup environment untuk di YouTube dulu ya. Karena teman-teman yang hadir di sesi ini bukan cuma di room bisa tampil, tapi juga ada teman-teman yang menyaksikan via live YouTube, streaming live YouTube CHI. Oke. Kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi ya di acara webinar kali ini, tutorial data science dengan Python, di mana acara ini didukung oleh Bisari dan juga ID5 Ecosystem. Di sini saya sendiri, Sandi Fikri, yang akan menjadi pemateri pada siang hari ini, yang akan membahas tentang data science. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Oke, mohon maaf kalau agak sedikit noise di sini karena ada beberapa pengerjaan bangunan di dekat sini. Mudah-mudahan masih tetap jelas ya suara yang keluar. Oke, kita lanjut di sini. Saya share screen dulu sebentar untuk materinya. Oke, kita masuk ke materinya. Ya, kita mulai dari yang dasar dulu di data science ini. Jadi memang data science ini kan memang bidang yang saat ini sangat banyak diminati ya oleh industri yang sekarang, di mana industri sekarang ini benar-benar memanfaatkan ilmu data ini atau data science ini yang dibawa ke proses bisnisnya mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di era industri sekarang ini terbukti bahwa penggunaan data science ini mampu meningkatkan performa dari industri, di mana kemampuan dari data science ini memang sangat-sangat powerful dan juga bermanfaat di berbagai bidang terkait dengan industri. Mau di industri di bidang jasa bisa, di bidang produk bisa, transportasi bisa, dan lain sebagainya. Bahkan keamanan, politik, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, banyak dan hampir semua sih sekarang, khususnya di Indonesia, bidang-bidang di industri itu sudah mengambil
mengadopsi data science di dalamnya. Jadi memang kebutuhan data scientist di Indonesia ini dalam tanda kutip sepertinya masih kurang. Nah, akan tetapi permintaannya itu banyak di berbagai industri. Sehingga sekarang juga makin marak ya, semakin marak juga bidang data science ini muncul dan mungkin punya berbagai komunitas gitu untuk mungkin di dalamnya sharing ilmu juga, experience, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, kita masuk dulu ke pengenalan data science itu sendiri. Jadi di data science ini kita juga nggak mungkin serta-merta masuk langsung nih ngoding machine learning tanpa tahu esensi dasarnya itu apa. Data science itu apa? Kita berbicara tentang apa di data science? Seorang data scientist itu ngapain aja sih? Goals-nya tuh yang kita capai itu mau apa? Cek. Ya, mohon maaf tadi koneksinya agak down. Jadi intinya kita harus mengenali dulu data science. Skopnya seperti apa yang dikerjakan, goals-nya itu mau ke arah mana. Kali juga data science itu berbicara tentang apa saja sih, karena ini menurut saya benar-benar multidisiplin ilmu yang sangat luas, mencakup berbagai bidang ya, dan juga menggabungkan beberapa disiplin ilmu lainnya nanti di dalamnya. Kita bisa lihat secara pengertian di sini, ya teman-teman bisa lihat pada layar. Intinya data science itu adalah ilmu data yang menggabungkan disiplin ilmu matematika, statistika, dan ilmu komputer yang ada di dalamnya dan diimplementasikan ke suatu domain knowledge atau domain bisnis yang ada. Itu. Nah, itulah kenapa di sini memang banyak pembahasan tentang data science ini yang berkembang tidak hanya di industri tapi juga di akademisi dan juga research gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang data science itu kita nggak cuma ngomongin tentang di kantor ini, di kantor anu itu pakai data akademik. Untuk data science itu belajarnya dari untuk teman-teman yang mungkin masih di akademisi atau research terkini tentang data science itu ngomongnya tentang apa saja sih yang berkembang sekarang, researchnya tentang apa saja sih. Nah itu juga sangat-sangat memungkinkan karena di sini data science itu bidangnya cukup luas, kemudian metodenya juga terus berkembang sampai dengan saat ini dan dipakai di berbagai permasalahan atau kasus yang ada itu. Nah, nanti dijelaskan juga apa sih bedanya data science, data mining, machine learning, AI gitu. Nah, di sini kita bahas dulu sedikit demi sedikit dari istilah-istilahnya dan pengertian-pengertiannya itu akan dikenalkan semua. Nah, di sini juga ada sedikit bagian ya, di mana data science ini adalah gabungan dari ilmu komputer, matematik statistik, dan juga domain atau business knowledge. Ini juga cukup terlihat bahwa kalau kita hanya berbicara pada sisi ilmu komputer dan matematikanya saja, ya kita cuma berbicara tentang machine learning. Kita hanya berbicara tentang algoritmik yang ada dan pengimplementasiannya pada komputasional. Kalau kita cuma menguasai matematika dan juga domain knowledge atau business knowledge, kita cuma bisa berbicara tentang traditional research. Traditional research yang mengedepankan kemampuan manusia secara manual tanpa adanya bantuan ilmu komputer. Itu. Kalau kita bicara tentang
ilmu komputer dan juga domain knowledge atau business knowledge itu cuma jadi software development. Jadi di sini kalau kita cuma tahu, oh ada bisnis nih, ada di industri ada kantor, misalkan kantor kita punya bisnis kayak gini 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 gini, kita buat nih aplikasinya, kita buat sistemnya jadi software. Tapi cuma sebatas itu, tanpa terintegrasi oleh AI, tanpa terintegrasi oleh data science, tanpa memuat atau mengadopsi pendekatan machine learning di bisnis. Jadi seorang data science itu bukan seperti itu, tapi yang mencakup ketiga-tiganya. Kita bisa uh, mendeliver data yang ada untuk dimodelkan atau untuk dianalisis, forecasting, dan lain sebagainya secara matematika dan statistika yang nanti juga diimplementasikan ke dalam komputer dengan ilmu. Dari beberapa pengertian yang saya ambil ya dalam materi ini, intinya data science itu memang di mention bahwa data science ini merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Jadi disiplin ilmu yang diadopsi di dalam data science ini bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan dari beberapa disiplin. Nah, di sini data science merupakan sebuah solusi untuk mengolah data yang ada menjadi suatu informasi yang dibutuhkan dengan konsep-konsep yang ada, algoritma-algoritma yang ada, metode ataupun teknik yang ada juga di dalamnya terkandung matematika dan statistik yang kita bisa lanjut dulu. Nah, di sini terdapat bagian juga tentang siklus dari data related. Di sini ada data related, di mana di sini ada bagian yang menjelaskan tentang mana sih irisannya data science, machine learning, AI, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, intinya adalah data science itu adalah ilmu data, di mana bidang ini merupakan subset yang beririsan dengan bidang-bidang lainnya. Di sini ada bidang-bidang lainnya ya. Ada AI, ada machine learning, ada data mining, ada visualisasi, statistik, dan lain sebagainya. Nah, data science merupakan bidang yang beririsan dengan semua itu. Jadi kalau misalkan masih bertanya-tanya gitu, data science itu hubungannya di mana sih dengan AI, machine learning, dan data mining? Ini hubungannya. Dia bisa masuk ke berbagai bidang ini. Kalau kita ngomongin machine learning, kita berarti ngomongin data science juga. Kita ngomongin AI, kita ngomongin data science juga. Data mining, kita berarti ngomongin data science juga. Dan seterusnya. Nah, apa sih bedanya? Di sini ada beberapa pengertian juga ya terkait dengan itu. Tadi pengertian data science sudah. Di sini ada pengertian data mining. Data mining merupakan proses pengambilan informasi dari pola data dari himpunan
data yang sebelumnya tidak diketahui. Kadang disebut juga dengan data discovery. Data mining fokus pada mengekstrak pola, menggunakan metode statistik untuk dianalisa dan dapat juga melakukan prediksi. Nah, jadi data kalau bisa dijabarkan secara singkat ya, secara general, data mining itu adalah ilmu datanya, ilmu yang mempelajari tentang data. Data ini harus diapain, olahnya gimana, ilmunya itu namanya data science. Nah, data mining adalah prosesnya. Proses menambang data, itu namanya data mining. Kenapa dibilang menambang data dan apa yang kita tambang? Karena proses data mining ini itu mungkin adopsinya dari awalnya itu terlihat seperti seseorang yang sedang menambang. Ya. Jadi di mana data ini tadinya adalah sebuah timbunan yang harus kita tambang sehingga mendapatkan hasil. Hasilnya apa di sini? Hasilnya adalah informasinya. Nah, jadi data mining di sini adalah proses dari mengekstrakan informasi dari data yang ada. Segala prosesnya itu kita sebut dengan data mining. Nah, machine learning itu ada di dalam AI. Jadi AI itu adalah cakupan yang lebih luas dari machine learning, di mana AI adalah sifat dari komputer yang memiliki kemampuan atau memiliki kebiasaan atau behavior manusia. Mungkin kalau misalkan komputer bisa melihat, mendengar, berpikir, dan lain sebagainya, itu kita sebut dengan AI semua. Dalam bentuk apapun, baik sederhana maupun kompleks, itu kita sebut dengan AI semua. Nah, machine learning bertindak sebagai apa di sini? Machine learning bertindak sebagai metodenya. Nah, jadi mungkin itu secara general ya perbedaan data science, AI, data mining, machine learning, dan deep learning. Nah, ini mungkin sembari saya jawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Untuk belajar data science, dasar-dasar apa yang perlu diperoleh ya. Yang pertama tentunya dari domain knowledge-nya dulu. Menurut saya, yang dibutuhkan pertama ilmu matematik dan statistiknya. Yang kedua, ini satu dan dua sebenarnya setara ya. Yang kedua adalah ilmu komputernya. Jadi dua hal ini untuk awal kita belajar dulu. Karena asumsi saya adalah awal belajar ini belum untuk masuk ke industri. Jadi yang kita butuhkan adalah pengetahuan untuk pengolahan datanya. Baru nanti kalau kita sudah masuk ke industri, kita butuh kemampuan yang ketiga, yaitu bisnis knowledge-nya. Nah, tapi yang kita butuhkan sebelum masuk ke industri itu yang dua tadi, kita tahu proses matematika di dalamnya dan mengerti proses matematika dan statistik di dalamnya terhadap algoritma-algoritma yang ada machine learning maupun deep learning dalam data science. Dan juga mungkin beberapa pengolahan data lainnya yang ada teorinya gitu. Nah, itu kita harus ngerti dulu. Ditambah kita juga sebenarnya ngerti teorinya itu juga nggak cukup karena nantinya yang dibutuhkan adalah prakteknya juga. Prakteknya membutuhkan ilmu komputer. Kita scripting, kita ngisi task dan lain sebagainya, modding di Python ya khususnya di sini, itu butuh kemampuan ilmu komputer. Jadi yang perlu dipelajari di awal itu dua hal itu, matematika dan statistika. Yang kedua ilmu komputernya. Nah, untuk secara detailnya yang dipelajari apa itu tergantung teman-teman mau fokusnya kemana. Kalau misalkan mau fokusnya ke data science, terus dengan menggunakan Python dan lain sebagainya, mungkin bisa belajar mulai dari dasar Python, cara coding di Python itu gimana aja, library-nya yang bisa digunakan untuk data science tuh fungsinya untuk apa saja gitu. Nah, terus secara teori bisa mempelajari algoritma dasar, mungkin boleh mulai dari klasifikasi, algoritma klasifikasi gitu juga boleh. Jadi misalkan belajar algoritma klasifikasi, terus belajar Python-nya juga, tapi nih di Python caranya gimana sih? Nah, mungkin lebih ke arah sana sih. Nah, selanjutnya
menambang data sama dengan pengumpulan data sebelum pre-processing. Kalau sebenarnya beda. Jadi pre-processing masuk juga sebenarnya di dalam data mining. Data mining itu adalah prosesnya, proses pengerjaan atau pengerjaan pengolahan data dari awal sampai akhir. Itu bisa kita sebut dengan data mining. Itu ilmu yang mendukung untuk pengerjaan itu namanya data science. Metode yang terkandung di dalamnya untuk pengerjaan itu dengan menggunakan pendekatan apa? Itu machine learning dan atau deep learning gitu. Itu sih sebenarnya skop perbedaannya. Jadi sebenarnya yang kita bahas di sini sih sebenarnya beririsan dan irisan itu nggak sedikit. Jadi kita tetap ngomonginnya mereka-mereka lagi gitu. Tentang mereka-mereka lagi. Cuma di sini istilahnya aja yang sedikit berbeda-beda. Nah, kalau untuk teknis acara itu bisa ditanyakan ke panitia. Kita lanjut dulu kalau misalkan belum ada pertanyaan lebih lanjut. Di sini di layar mungkin terlalu kecil ya. Terlalu kecil itu bisa di full screen di sebelah kanan bawah. Machine learning secara umum ada 3 bagian. Yang pertama supervised learning, kedua unsupervised learning, ketiga reinforcement learning. Di mana supervised learning ini intinya adalah kita melakukan pendekatan machine learning untuk data-data yang mempunyai target atau label. Ada nilai target atau nilai labelnya di situ di dalam data tersebut, sehingga nanti kita bisa model yang kita hasilkan bisa memprediksi data baru ke dalam target yang diberikan. Nah, di dalam supervised learning itu ada pembagiannya lagi, ada 2. Satu klasifikasi, yang kedua regresi. Bedanya apa? Tadi kan data kita untuk di supervised learning intinya cirinya dia datanya punya target atau punya label. Nah, kalau sifat targetnya itu adalah discrete atau bilangan bulat, dia masuk ke kasus klasifikasi. Tapi kalau misalkan sifatnya kontinu, dia masuk ke regresi. Bedanya apa? Mungkin dari contohnya. Klasifikasi misalkan kita mau mendeteksi seseorang terkena suatu penyakit atau enggak. Itu kan labelnya cuma kena penyakit atau enggak, sehat atau sakit. Itu kan terhitung ya secara diskret. Itu proses klasifikasi. Tapi kalau kita mau menghitung harga saham di esok hari ini misalkan 3.000, besok 3.100, besoknya bisa jadi 3.150, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan sifatnya kontinu, kita nggak tahu nih angka persisnya itu berapa. Nggak bisa kita diskretkan, nggak bisa kita diskretisasi. Nah, di sini kalau misalkan labelnya sifatnya kontinu seperti itu, kita masukkan ke dalam regresi. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya di bidang lanjutan dari machine learning, tadi yang pertama ada supervised learning, nah sekarang yang kedua ada unsupervised learning. Di mana supervised learning ini di dalamnya ada 2 bagiannya. Yang pertama dimensionality reduction, yang kedua clustering. Nah, yang utama dulu, sifat dari unsupervised learning adalah data yang kita miliki itu nggak punya label, jadi kebalikan dari supervised learning. Kalau supervised learning kita ada label atau ada target di data kita. Oleh karena itu disebut dengan supervised learning, ada panduannya. Kalau unsupervised learning nggak ada, jadi kita punya data ya full data aja, nggak ada label apa-apa. Nah, yang dibicarakan di unsupervised learning secara umum ada 2. Yang pertama dimensionality reduction. Inti dari dimensionality reduction itu adalah kita bisa mengurangi dimensionality dari data kita. Mungkin dimensinya tadinya di misalkan 10 atau 11 gitu. Nah, kita bisa turunkan bisa menjadi 2, 3 dan lain sebagainya ke dimensi yang lebih kecil. Nah, itu fungsi utamanya. Dimana kenapa adanya algoritma ini, algoritma dimensionality reduction? Karena yang pertama, kalau dimensinya semakin tinggi, data itu akan semakin kompleks ya, mulai dari proses pengolahannya sampai dengan proses komputasi itu akan semakin kompleks. Jadi teman-teman bisa baca aja tentang the curse of dimensionality. Jadi gimana
semakin tinggi dimensionality dari data itu, semakin tinggi dimensi datanya itu akan semakin sulit untuk diolah. Ini secara teori. Nah, itu dari dimensionality reduction. Dan kenapa ada algoritma untuk dimensionality reduction. Selanjutnya, yang kedua ada yang namanya clustering. Dimana clustering di sini, kita punya data, yang tadi ya, kita punya data nggak ada labelnya. Tapi dengan algoritma clustering, kita bisa mengelompokkan data tersebut ke dalam beberapa kelompok. Dengan apa? Dengan kemiripan datanya. Kemiripan datanya itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari prosesnya. Dari prosesnya itu secara umum ya, setiap data itu direpresentasikan sebagai vektor. Nah, vektor-vektor yang berdekatan jaraknya, konsep jarak dari vektor itu juga banyak kan, ada Euclidean distance, ada Manhattan distance, dan lain sebagainya. Kalau jaraknya dekat, berarti antara data satu dan data yang lain itu saling berdekatan juga, dan dia bisa menjadi satu cluster atau satu kelompok. Nah, itu konsep dari clustering secara umum. Nah, tapi tugas dari clustering tidak hanya sampai membentuk cluster-cluster itu saja. Tidak sampai hanya membentuk kelompok-kelompok saja. Tapi kita juga harus memahami setiap kelompok itu karakteristiknya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan saya punya data customer, saya buat clustering. Misalkan nanti outputnya keluar 3 cluster. Nah, di tiap cluster itu kita harus lihat juga gitu, karakteristiknya seperti apa. Jadi bukan cuma keluar nih 3 cluster, pekerjaan saya selesai. Gak cuma sampai di situ saja pekerjaannya selesai untuk seorang data scientist, tapi kita juga harus mengerti karakteristik dari 3 kelompok. Ternyata cluster yang pertama itu adalah cluster customer-customer yang loyal. Setelah saya analisis lebih lanjut ya. Yang kedua itu yang biasa aja, yang ketiga itu yang nggak loyal. Nah, itu tujuan dari clustering, itu menemukan latent variabel atau variabel tersembunyi. Nah, yang ketiga ada reinforcement learning. Reinforcement learning intinya adalah melakukan proses learning dari pendekatan machine learning ini dengan sistem yang, jadi sistemnya ini dilepas di suatu environment dan dia terjadi trial and error, di mana dia mengingat langkah-langkah yang dia jalani. Contohnya gini, saya punya robot, saya lepas di labirin. Kalau misalkan goals-nya itu adalah untuk keluar dari labirin tersebut, tapi di tengah perjalanan pasti dia menemukan, oh ini jalan buntu, oh ini ada persimpangan dan lain sebagainya. Nah, dia akan mengingat kemana dia berjalan. Kalau misalkan dia menemui jalan buntu, dan itu kan dia berarti menemui error. Dan di situ ada secara teorinya nanti mungkin teman-teman dalam ini, ada banyak kayak penalti, kemudian ada scoring dan lain-lain. Kalau dia menemui error ke jalan buntu, dia akan balik lagi ke state sebelumnya. Nah, ketika dia di state sebelumnya, dia nggak akan ke arah yang tadi dia menemui error atau dia menemui jalan buntu. Dia akan ke arah lain dan mencari jalan lainnya. Intinya kayak gitu untuk di reinforcement learning. Nah, konsep ini berguna untuk berguna untuk proses-proses yang membutuhkan action di dalamnya, action cepat di dalamnya. Contohnya pada game. Kalau misalkan kita main game, terus kita lawan komputer atau AI, nah biasanya teknologi yang tertanam di dalamnya ini itu reinforcement learning salah satunya. Dimana si komputer ini sudah bisa mengetahui, oh kalau ada musuh gimana, kalau ada lawan gimana, kalau ada teman gimana, gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini flow dari machine learning itu sendiri. Flow dari machine learning itu mulai dari kita mengumpulkan data retrieval, dan ambil datanya, sampai dengan deployment. Di mana di dalamnya ada proses preparation data, atau mungkin lebih dikenal dengan processing data,
modeling, evaluasi, kemudian deployment. Nah, tadi yang jam 10 kita sudah banyak membahas tentang processing data. Dan sekarang lebih ke arah modeling, gimana caranya di Python dan sebagainya, sampai nanti kita evaluasi berapa sih akurasinya, gitu. Biasanya dia kita lihat precision, recall, dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini ada data analisis. Kenapa di sini berbicara tentang data analisis? Karena memang ini yang dibutuhkan juga sih untuk data scientist. Intinya adalah data analisis ini, di sini ada istilah yang terkenal namanya EDA, Exploratory Data Analysis, yang bertujuan di mana di sini EDA ini adalah proses analisis data yang bertujuan untuk menggali insight dari data. Nah, ini ada tipe-tipe analisis data, ada univariat, bivariat, atau multivariat. Ini terkait dengan variabel yang digunakan aja sih. Univariat variabelnya satu, bivariat dua variabel, multivariat lebih dari dua variabel. Nah, apa saja yang biasa kita lakukan atau apa saja yang biasanya dilihat dari analisis data? Ini sebenarnya sangat banyak ya. Cuma di sini dipaparkan sedikit beberapa analisis data yang biasanya dilihat. Yang pertama ada statistik deskriptif. Ini bisa kita munculkan di Python. Selanjutnya ada statistik deskriptif ya biasanya. Ini statistik deskriptif itu terkait dengan rata-rata, median, dan lain-lain. Kemudian ada pair plot juga, di mana pair plot ini terdiri dari gambar distribusi dan juga nilai scatter plotnya. Ada box plot yang biasanya digunakan untuk mereduksi outlier. Di box plot itu bentuknya kayak gini. Nah, di tiap fitur bisa kita keluarkan box plotnya, dan kalau ada titik di luar interval ini, di interval garis dan kotak ini ya, itu adalah outliernya, itu bisa dibilang. Nah, di sini ada sedikit pengertian dari box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis, yang bisa menggambarkan bentuk distribusi dari data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman data yang kita amati. Box plot ini membantu kita untuk mendeteksi outlier pada data yang ada. Nah, mungkin sambil selanjutnya masuk ke data visualisasi, sambil juga nih pertanyaan yang masuk. Bahasa pemrograman apa saja yang digunakan untuk yang harus dikuasai oleh seorang data scientist? Sebenarnya kalau bahasa pemrograman itu fleksibel ya, tentatif sebenarnya sih. Sebenarnya bukan bahasa pemrograman apa yang harus kita kuasai, tapi bahasa pemrograman apa yang kita butuhkan. Menurut saya lebih ke bahasa pemrograman apa yang kita butuhkan. Misalkan di suatu kantor pakainya Python gitu, kita pelajarinya Python. Tergantung kebutuhan industrinya juga. Ini kalau kita bicara tentang industri ya, sebenarnya kan bahasa pemrograman itu hanya tools untuk membantu kita ya dalam pengimplementasian teknik maupun metode yang ada dalam data scientist. Jadi kalau bahasa pemrograman apa saja yang harus dikuasai itu menurut saya nggak ada sih jawabannya. Itu sebenarnya benar-benar tergantung pada apa yang dibutuhkan dari industri ataupun goals yang dituju. Namun ada beberapa referensi di sekarang ini
bahwa data science itu yang utama biasanya memakai Python atau R dari beberapa bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini. Yang paling banyak digunakan itu pertama Python, dan kedua itu R. Tapi kalau misalkan, nah ini kenapa kita bahas ada analisis, ada visualisasi dan lain sebagainya, karena pengertian data scientist di berbagai kantor, di berbagai perusahaan itu juga bisa berbeda-beda. Gitu. Kalau teman-teman ngomongin tentang profesi data scientist yang full stack data scientist, itu harus bisa mulai dari data retrieval sampai dengan deployment, dari ngambil data sampai deployment model itu harus bisa semua kalau bicara tentang full stack data scientist. Jadi ngambil data mungkin dari kantor gitu kan, dari server ngambil data, tarik data dari server itu harus bisa, olah datanya harus bisa, modelnya harus bisa, analisis bisa, visualisasinya harus bisa, sampai dengan deployment mungkin jadi API, jadi produk dan lain sebagainya, itu harus bisa. Itu kalau full stack yang dari awal sampai akhir. Nah, hanya saja mungkin karena keterbatasan sumber daya, banyaknya keterbatasan sumber daya juga, ini banyak yang dipisah-pisah di perusahaan. Ada yang namanya data engineer, data analyst, data scientist. Ini secara umum aja, tapi istilah-istilah lainnya itu banyak. Tapi secara umum, kalau mau dipisah, itu data engineer yang biasanya ngurusin dari pengambilan data retrieval sampai dengan pre-processing. Data analis ngurusin analisa data terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau kita ditanya tentang satu kasus di data kita, itu yang menjawab data analis sebenarnya. Tapi kalau prediksi, forecasting, modeling dan lain sebagainya itu lebih ke data science. Nah itu mungkin perbedaannya di situ dari scope. Nah, tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain banyak juga sih yang ini hanya perbedaan-perbedaan juga gitu. Ada kok data analis yang modeling juga ada, data analis yang ambil data di server itu ada, gitu. Di processing juga ada. Jadi tergantung scope pekerjaan di masing-masing industri buat lagi. Nah, selanjutnya, apakah penggunaan data science hanya menggunakan ilmu komputer seperti Python dan R saja? Bagaimana kalau misalkan pengolahan menggunakan Excel, Minitab, SPSS, dan lain-lain? Nah, jadi di sini hanya langsung implementasi data science sebenarnya bisa di mana aja, gitu. Bisa di bahasa pemrograman apapun. Jadi, sekali lagi mungkin yang bisa ditegaskan di sini, yang saya garis bawahi adalah Python dan R itu adalah bahasa pemrograman yang paling sering digunakan saat ini untuk data scientist. Tapi bukan berarti pakai bahasa pemrograman lain atau pakai software lain itu nggak boleh gitu. Nah, ini boleh-boleh aja, sah-sah aja. Lagi seperti yang saya bilang bahwa pemrograman itu hanya tools yang kita gunakan untuk membantu kita menerapkan metode maupun menerapkan teknik yang ada di dalamnya, di dalam data science itu sendiri. Gitu. Jadi pakai apa aja boleh, asal bisa mendeliver dengan baik. Misalnya gitu. Kenapa banyak yang pakai Python, kenapa banyak yang pakai R? Karena Python dan R mensupport untuk itu. Gitu. Saat ini terbukti mereka bisa support. Mungkin dari contoh sederhana, saya aja nggak tahu. Misalkan saya mau buat decision tree, apakah di Excel bisa atau enggak? Gitu. Kalau bisa pun mungkin pembuatan script-nya juga mungkin bisa jadi panjang kalau misalkan nggak ada library atau package yang mendukung. Gitu. Jadi ini balik lagi sih. Kalau kita mau SPSS biasanya kan statistik banget ya. Kalau misalkan kita mau menerapkan suatu metode yang ada di data science dan itu berkenaan dengan statistik serta ada di dalam SPSS dan support di SPSS, itu sah-sah aja sih. Gitu. Perbedaan data science dengan machine learning engineer. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, istilah profesi sekarang tuh makin banyak.
Jadi kalau perbedaannya itu nggak ada perbedaan yang baku sebenarnya. Balik lagi ke skop pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang tadi saya bilang, data science mungkin bisa AI, data science bisa AI, dan data science di kantor lain, nah itu mungkin skop pekerjaannya juga beda. Jadi ini balik lagi tergantung kebutuhan dan skop pekerjaan di perusahaan masing-masing. Nah, bisa jadi machine learning engineer yang memang tugasnya adalah memodelkan data dengan machine learning. Tujuan utamanya ya, misalkan profesi machine learning engineer. Jadi balik lagi sih, tergantung skop pekerjaan masing-masing. Mungkin ada juga yang data scientist yang pekerjaannya khusus untuk modeling data juga, tapi namanya data scientist aja, gitu. Bukan machine learning engineer, nah itu juga ada. Lanjut, apakah penggunaan data science hanya menggunakan komputer? Oh ini udah. Apa di data analisis hanya lebih cenderung mencari pengaruh variabel saja atau kegiatan data analisis lainnya? Kalau secara konsep ya, untuk data analisis itu sendiri, intinya dia mengolah data dari data experience-nya atau data historinya. Apapun pertanyaan, apapun kasus yang diberikan, kalau terkait dengan data yang sudah ada, data yang lampau, itu data analisis yang bekerja di sana. Kayak ngomongin, wah kenapa nih bulan ini production kita atau produksi kita turun? Nah itu yang menjawab seorang data analis dengan data analisisnya. Oh karena ini Pak, misalkan sumber daya SDM kita menurun dari beberapa bulan terakhir, atau produksi bahan mentahnya itu pasokannya kurang Pak dari beberapa bulan yang lalu. Nah itu yang ngejawab data analisis semua. Segala pertanyaan yang berkaitan dengan data historinya. Tapi kalau pertanyaannya tentang kira-kira prediksi kita di tahun depan berapa ya penghasilannya? Kira-kira harga ini di bulan depan berapa ya forecasting? Nah itu kalau pertanyaan terkait dengan prediksi ke depannya, itu biasanya data scientist yang menjawab. Ini biasanya ya. Kalau ada jawaban yang berbeda dari itu ya sah-sah aja. Baik lagi sebenarnya tergantung skop pekerjaannya. Tapi kalau secara konsep atau metode dan teorinya, kalau menjawab pertanyaan di masa lalu yaitu analisis. Kalau misalkan prediksi, modeling untuk kedepannya itu kan namanya forecasting, modeling. Ya, statistika univariat, bivariat, dan multivariat paling banyak digunakan di data analisis. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Lagi menampung pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita masuk ke data visualisasi. Nah, ini menjadi salah satu skop dari seorang data scientist juga ya. Di mana data visualisasi ini intinya adalah kita merepresentasikan data yang ada itu dengan kita mau menyampaikan nih informasi, insight, dan juga apa ya, meaning dari data yang ada di kita dengan bentuk yang lebih mudah dipahami ke orang lain. Jadi intinya data visualisasi ini kita menyajikan data beserta informasi-informasinya ke orang lain yang harusnya ini lebih mudah dipahami gitu. Dan visualisasi yang baik itu bisa mencakup berbagai kalangan. Jadi bukan cuma untuk teman-teman yang di data related, tapi untuk masyarakat luas ya, apalagi itu bisa gitu untuk tersampaikan informasi yang ingin kita berikan. Sebenarnya tujuan dari visualisasi itu. Nah, di visualisasi itu sendiri ada beberapa konsep sih sebenarnya. Yang pertama ada bar chart. Jadi sebenarnya nggak sembarangan gitu kalau misalkan orang memvisualisasikan sesuatu,
sepatutnya sih nggak sembarangan untuk menyajikan visualisasinya. Yang pertama ada bar chart. Kita menyajikan bar chart itu kalau kita secara umum berbicara tentang frekuensi datanya, banyak datanya, itu kita sajikan secara bar chart. Kalau mau ngomongin tentang banyaknya data, tuh. Jadi bukan line chart, bukan dan lain-lain ya. Gitu. Ini biasanya kebanyakan secara umum yang sepatutnya digunakan. Kalau kita berbicara tentang data time series atau data yang bergantung pada waktu, ya biasanya yang kita tampilkan itu adalah line chart seperti ini. Biasanya yang paling umum digunakan untuk time series adalah line chart. Mungkin bisa jadi harga saham ataupun mungkin audio ya, audio itu juga bisa kita paling cocok itu memang direpresentasikan secara garis di audio. Misalkan kita punya audio lagu lah misalkan, itu kan sebenarnya Y-nya itu adalah nilai variabel gelombangnya dan X-nya itu adalah waktu. Nah, memang ini data ini bergantung pada variabel waktu, makanya kita bisa lihat gelombang itu secara garis yang paling cocok divisualisasikan. Maupun kasus-kasus data lainnya yang pada data garis. Nah, terus ada juga data longitude dan latitude yang paling cocok digunakan di sini. Ini mau dijelas ya. Kita plotkan secara geomap ini. Nah, selanjutnya setelah kita memahami konsep-konsep yang ada, kita masuk ke salah satu pendekatannya, yaitu machine learning. Dimana dalam machine learning tadi sudah sempat disinggung di awal, ada yang namanya supervised learning. Ini secara teori aja, sedikit dibahas lagi. Intinya si data ini punya label yang nanti kita akan build modelnya supaya bisa memprediksi data baru yang diberikan. Di dalam supervised learning ada klasifikasi dan regresi. Tadi udah ya, mana klasifikasi dan regresi ini intinya bedanya ada di labelnya. Kalau labelnya discrete, proses klasifikasi. Kalau labelnya continue, itu masuk ke proses regresi. Selanjutnya ada unsupervised learning, di mana data yang masuk itu nggak pakai label, dan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya, sesuai dengan kemiripannya. Tapi tujuan akhir kita bukan cuma sampai di situ, tapi kita juga harus bisa mendeskripsikan laten variabelnya juga. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang baru masuk, gimana cara memilih tipe machine learning yang paling sesuai? Kalau tipe, itu kita lihat di datanya ya. Kalau misalkan datanya nggak pakai label, biasanya kita lakukan adalah supervised learning. Tapi kalau datanya data berlabel, yang kita lakukan adalah supervised learning. Nah, tergantung labelnya gimana. Kalau labelnya discrete, kita masuk ke klasifikasi. Kalau misalkan dia nggak discrete atau continue, dia masuk ke regresi. Nah, tapi nggak cuma itu, di dalamnya kita harus pakai algoritma apa. Nah, ini beberapa algoritma disajikan ya untuk teman-teman bisa memahami setidaknya secara general konsep dari algoritma itu konsepnya atau alurnya itu ngomongnya tentang apa sih, metode yang dijalani itu secara general gimana sih caranya dia lakukan algoritmanya gitu. Jadi di sini kita masuk ke materinya lagi ya. Nah, ada beberapa keterbatasan waktu juga. Teknik yang pertama atau algoritma pertama itu KNN. Teknik ini termasuk klasifikasi, jadi dia biasa digunakan klasifikasi, dan termasuk teknik atau metode yang non parametrik. Apa? Karena dia hanya bergantung pada variabel K-nya. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah semua data histori kita, anggaplah yang merah dan hijau itu adalah data histori kita.
atau data set A, data train, yang direpresentasikan sebagai vektor. Nah, kalau ada data baru masuk, ya, yang akan kita prediksi, data baru tersebut akan direpresentasikan sebagai vektor juga di sini. Yang tanda tanya ini. Nah, yang tanda tanya ini, kita pilih K-nya berapa. K-nya itu adalah jumlah ketetanggaan. Kita pilih jumlah tetangganya berapa. Di sini dicontohkan K-nya 3 sama 7. K-nya 3, kita lihat nih tetangga terdekat. Si tanda tanya ini akan dihitung jaraknya semua data yang ada. Dan dipilih 3 yang paling dekat. Kalau kita pilih K-nya 3. Nah, di sini, dengan kita memilih K-nya 3, kita lihat nih yang paling dekat yang mana. Oh, ada 1 merah dan 2 hijau. Maka data baru yang tanda tanya ini akan diprediksi ke dalam kelas yang hijau. Itu konsep dari KNN. Kenapa? Karena di sini yang mayoritas untuk K-nya 3 adalah yang hijau. 2 banding 1. 2 hijau, 1 merah. Maka tanda tanyanya akan diprediksi sebagai yang hijau. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari K yang 97 pada kasus ini ya, yang hijau itu cuma 3. Kalau K-nya 7 kan yang lingkaran besar ini. Yang merah 4. Maka tanda tanya ini akan diprediksi menjadi yang merah. Gitu. Itulah kenapa si KNN ini itu sangat bergantung pada data, sangat bergantung pada variabel K-nya. Karena beda K bisa jadi berubah juga prediksinya. Yang kedua ada decision tree. Decision tree ini sudah ada gambar dulu. Jadi decision tree ini intinya adalah kita memproses di sini lebih ngomong ke klasifikasi. Ya, di sini ya. Jadi kalau di decision tree, kalau kita punya data table seperti ini, itu akan dengan algoritmanya akan dibuat pohon seperti ini, pohon keputusan. Nah, intinya di sini data yang ada tadi akan dibentuk seperti ini. Di sini ada variabel cuaca, kelembapan, dan angin untuk menentukan apakah kita akan keluar atau tidak, apakah seseorang akan keluar atau tidak. Nah, kalau sudah berbentuk decision tree seperti ini, kalau ada data baru masuk, ini kan udah kelihatan jelas ya. Kalau ada data baru masuk, kita lihat cuacanya gimana. Kalau cuacanya berawan, dia langsung yes, dia langsung keluar. Kalau misalkan cuacanya hujan, dia melihat anginnya dulu. Kalau anginnya kuat, dia nggak keluar. Kalau anginnya lemah, dia keluar. Kalau cuacanya cerah, dia melihat apa? Melihat kelembapannya. Kalau misalkan kelembapannya tinggi, dia nggak keluar. Tapi kalau kelembapannya normal, dia keluar. Itu konsep dari decision tree. Nah, di dalamnya sebenarnya teorinya cukup panjang. Contohnya misalkan, kenapa si cuaca dulu yang dilihat? Nah, ini terkait dengan yang namanya information gain. Di mana tiap fitur tersebut bisa dihitung information gain-nya, informasi yang termasuk di dalamnya. Yang paling informatif biasanya ditaruh di paling atas. Di antara fitur lainnya, ditaruh paling atas atau top of tree, yang bisa kita hitung information gain-nya dengan menggunakan metode entropy ataupun indeks ini. Nah, ini ada lagi di dalam teorinya. Jadi banyak yang perlu dipelajari sebenarnya. Nah, selanjutnya ada XPM. Ini metode lainnya juga di machine learning, di mana dia mengklasifikasikan data itu kalau di 2 dimensi dia berupa garis, namanya plane, garis pemisahnya.
dimensi yang lebih tinggi dari 3, namanya hyperplane. Tetapi mungkin yang bisa kita gambarkan itu di 2 atau 3 dimensi ya. Kalau di 2 aja nih kayak gini. Nah, garis yang kita bisa bentuk untuk memisahkan data ini, data kelas A dan kelas B, itu kan ada banyak ya. Tapi dengan metode SVM ini, kita bisa memilih atau menentukan plan yang terbaik. Gitu. Kita bisa menentukan fungsi pemisah yang terbaik dengan itu. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut, mungkin ada beberapa sedikit demo ya di ikonnya. Modelingnya gimana gitu untuk data yang tadi. Nah, di sini ada sedikit penyebaran tentang modelnya. Ini udah sebelumnya udah pernah saya share di share note. Sambil loading share note. Lanjut. Ini kita import library dulu yang dibutuhkan. Pertama itu ada pandas, nanti dan lain-lain ya. Nanti fungsinya akan dijelaskan di bawah. Pertama kita panggil datanya atau dataset seperti ini tadi ya. Kemudian kita bisa lihat atau cek yang survei dengan kita. Jadi kalau sintaks mungkin nggak perlu jawab kali ini, saya hanya menjelaskan functionnya aja, fungsinya itu untuk apa aja. Kemudian di sini bisa terlihat ya, yang survei itu ada berapa orang, nggak survei itu ada berapa orang. Dan di sini ada beberapa cara mengatasi missing value. Pada X itu kita gunakan rata-ratanya. Kemudian missing value di embark itu kita gunakan di sini mode ya, atau menggunakan modus ya, modusnya. Selanjutnya missing value pada kali. Ini secara general kita gunakan modus juga sebenarnya. Cuma di sini diganti aja namanya di angka 1, 2, 3, 4 sampai 8. Di sini. Nah, selanjutnya kalau udah jadi berarti data kita udah sampai kayak gini. Udah keisi semua intinya. Yang pertama kan tadi missing value itu kan ada 2 cara yang mengatasinya. Kalau nggak kita isi, kita hapus. Nah, di sini yang saya lakukan adalah kita isi dengan beberapa metode di atas. Kita pakai min, modus, median, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terkait dengan itu tadi kita udah ngomongin di proses ini. Nah, ini mungkin lebih ke analisisnya. Nah, analisisnya ini berhubungan juga dengan visualisasinya. Jadi, kita lakukan analisis sambil visualisasi juga untuk mendapatkan insight dari data. Karena semakin banyak data, kita nggak mungkin melihat satu-satu kan. Nah, itu sebabnya kita butuh analisis dan visualisasi. Di sini bisa kita lihat antara perempuan dan laki-laki, ternyata yang perempuan itu lebih banyak survive. Untuk semua orang di kapal itu ya tentunya. Semua orang di kapal itu, yang perempuan
itu yang survive itu lebih banyak daripada yang nggak survive. Umur setia di umur di hampir semua umur. Tapi kalau laki-laki cenderungnya banyakkan yang nggak selamat, yang nggak survive. Di paling cuma di umur 0 sampai 5 mungkin. 0 sampai 5 atau 0 sampai 10 ya, kurang dari 10 tahun lah. Yang banyak yang survive untuk yang laki-laki. Tapi insight yang kita bisa dapat dari sini adalah untuk data yang kita punya di lapangan tersebut, untuk yang perempuan kebanyakan semuanya survive, kebanyakan survive, dari lebih banyak survive daripada yang nggak survive di semua umur, secara umum. Kalau yang laki-laki secara umum kebanyakan nggak survive di interval umur 10 sampai 80. Nah, 10 atau kurang itu kebanyakan survive. Itu informasi yang bisa kita dapat. Nah, berarti pada jenis kelamin dan juga umur itu menentukan juga survive atau tidaknya seseorang di data kita. Kalau misalkan mungkin kalau di decision tree nanti bisa ada pohonnya gitu kan, ada pohonnya. Kalau misalkan jenis kelaminnya perempuan, itu kita lihat dulu atau laki-laki. Di sini kan yang banyak yang mau survive itu laki-laki. Kalau misalkan jenis kelaminnya laki-laki, dulu umurnya berapa? Kalau umurnya di bawah 10, kemungkinan besar probability-nya dia survive-nya lebih tinggi. Kalau misalkan umurnya 20 sampai 40, probability-nya yang tinggi adalah not survive. Nah, ini beberapa preprocessing lainnya. Untuk fitur-fitur lainnya bisa kita ubah-ubah gitu kan. Misalnya, kalau di sini kan ada kolom yang namanya relatif. Nah, kalau misalkan kita buat kolom yang namanya relatif, terdiri dari penjumlahan antara kolom SIB, SP, dan parts. Intinya apa? Di situ dia naik kapal sendirian atau enggak. Itu. Nah, di sini kita bisa munculkan atau bisa kita, ini namanya fitur engineering. Kita bisa munculkan kolom baru terkait dengan data-data yang kita olah atau kita analisis. Nah, ini terkait dengan fitur engineering. Yang mungkin saja ini juga berpengaruh nantinya. Seseorang yang naik kapal itu sendiri, atau nggak sendirian, misalnya sama keluarganya dan kerabat. Nah, itu lebih besar yang mana peluangnya gitu untuk selamat. Jadi atau yang bersama-sama. Gitu. Juga bisa kita lakukan analisis seperti itu. Nah, untuk biasanya kan kalau data name ini itu juga kita hilangkan ya. Tapi di sini ada beberapa acuan yang memang kolom tersebut mungkin saja masih memiliki informasi ya, bukan cuma nama, tapi bisa jadi di ini, bukan ini. Ada Mister, Mrs, Master, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita olah. Kan? Kita olah jadi kolom title. Kalau misalkan di depannya ada sebutan Mister, itu jadi titelnya nomor 1 dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kalau itu udah jadi, kita bisa modeling datanya. Nah, ini ada beberapa analisis lanjutan ya, sebelum modeling. Jadi kalau misalkan di umur, misalkan teman-teman mau ubah umurnya, sekian sampai sekian anak-anak, sekian sampai sekian remaja, sekian sampai sekian dewasa, sekian sampai sekian lansia, nanti juga boleh. Jadi sebenarnya ini hanya sekedar contoh aja, yang saya contohkan itu hanya sekedar sampel aja sih buat teman-teman.
bukan berarti jadi acuan yang baku. Jadi kalau untuk ada data lain, olahnya harus kayak gini, ya enggak juga. Gitu. Sebenarnya ini benar-benar tergantung pada data yang kita olah. Gitu. Menurut saya kuncinya adalah banyak-banyak latihan aja sih sebenarnya. Nah, kita lanjut ke ini, ke split data. Jadi setelah kita lakukan pre-processing tadi, kita masuk ke split data. Di mana split data ini kita akan memisahkan data train dan data test. Namun sebelum itu kita pisahin dulu nih antara fitur dan juga labelnya. Labelnya kan tadi yang survive. Nah, sisanya itu adalah fiturnya. Nah, setelah itu kita split datanya menjadi data train dan data test. Nah, proporsinya 0,33% untuk data test dan sisanya untuk data train. Dapatlah jumlahnya sekian. Nah, di sini saya gunakan KNN yang pertama. Saya modeling juga dengan SVM dan juga decision tree sama random forest. Nah, di sini cirinya adalah kalau kita menggunakan scikit-learn ya pada Python, library scikit-learn, kita bisa nge-fit datanya ke model yang kita panggil. Nah, sintaksnya secara umum kayak gini. Di sini ciri khasnya adalah dia kalau mau buat modelnya itu di fit. Dan kalau misalkan mau prediksi .predict. Misalnya ini yang depan itu cuma variabel, namanya bisa diganti-ganti. Model.fit bisa, KNN model.fit juga bisa. Tapi fungsinya di sini perlu diketahui. Ingat tuh, mungkin cukup fungsinya aja. Fit itu untuk apa, predict itu untuk apa. Misalnya menyesuaikan, ini cara mengakurasi skor. Nah, di sini saya panggil algoritma KNN, SVM, Decision Tree, dan Random Forest itu di library scikit-learn semua. Nah, ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan juga tadi kan ada yang nanya model apa sih yang cocok kita gunakan untuk kasus yang ada gitu kan. Nah, di sini biasanya saya gunakan lebih dari satu model. Kenapa? Karena pada teorinya, pada dasarnya kita nggak bisa mengatakan suatu model itu baik paling unggul untuk semua kasus data. Misalkan decision tree. Saya nggak bisa bilang tuh decision tree pasti paling unggul di semua di semua model lainnya ada data apapun. Nah, nggak bisa saya bilang kayak gitu. Nah, jadi mungkin sekarang decision tree menang nih pada kasus saya nih. Tapi di kasus data diabetes decision tree kalah sama SPM misalnya gitu. Nah, itu yang terjadi di proses machine learning saat ini. Gitu. Jadi model-model tersebut punya keunggulannya tersendiri. Jadi kita nggak tahu nih untuk data yang kita olah itu mana yang lebih unggul. Gitu. Maka yang biasanya kita set up itu adalah goals atau objektif dari pengerjaannya. Oh, saya mau data type ini dengan akurasinya lebih dari 82% misalnya. Ada nggak ya? Nah, kita set up beberapa beberapa model gitu. Yang lebih dari 82% yang mana nih misalnya. Nah, ternyata random forest gitu. Nah, makanya random forest yang kita pilih. Karena random forest yang di kriteria kita. Kalau ada lebih dari satu yang memenuhi kriteria, ya kita ambil aja yang paling tinggi nilai akurasinya. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau secara umum, untuk mencapai algoritma yang paling baik digunakan, harus pakai A, B, C, D. Nah, itu nggak ada sih. Mungkin itu sedikit penjabaran dari saya, pengimplementasian pada Python. Kurang lebihnya mohon maaf, dipersilakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Oke, terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk, pertama,
hasil dari machine learning itu akurat, pengen akurat dan presisi bisa nggak? Bisa. Kita bisa lihat dari mungkin teman-teman nanti di sini bisa improving lagi, keluarin aja konstruksi matriksnya. Kemudian keluarin juga classification reportnya. Jadi metrik yang digunakan untuk proses klasifikasi itu bukan cuma akurasi. Ada precision atau tingkat presisinya, ada recall, F1 score, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi acuan juga untuk teman-teman. Kalau misalkan mau mendapatkan model yang seakurat mungkin dan sepresisi mungkin, itu bisa aja. Gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya multifaktor ya untuk mencapai hasil yang benar-benar bagus. Itu sebenarnya multifaktor. Mulai dari processingnya itu harus bagus, kemudian filter ekstraksinya juga harus bagus, modelingnya juga harus bagus, dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu diimprove. Yang bisa diimprove itu masih banyak. Misalkan tadi prosesnya harus digimanain lagi. Kemudian modelingnya nih, seperti yang terlihat di layar, decision tree, dalam kurung CCP alpha 0, sebaiknya non, kriteriannya Gini index, dan lain sebagainya. Ini adalah parameternya yang teman-teman bisa ubah-ubah ini. Namanya tuning hyperparameter di ya. Nah, kalau teman-teman ubah ininya, bisa berubah akurasinya, bisa berubah nilai performance-nya. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk gitu. Nah, proses pengubahan ini yang salah satu yang bisa meningkatkan performa model kita. Itu. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak mendapatkan model yang sangat baik kayak gitu ya, akurasi dan presisinya, itu bisa aja gitu. Hanya saja banyak hal yang perlu diperhatikan di sana untuk mencapai hasil tersebut. Nah, terus dengan data dari teknik ini, ya kita kan juga nggak tahu ya ini asli atau enggak, gitu. Fiksi atau enggak. Bisa nggak diimplementasikan ke real case? Bisa aja, tapi kita harus memprovide data yang beneran, gitu. Kayak teman-teman coba buka aja di Kaggle data, banyak data yang real kok di sana. Kayak misalkan mungkin yang benar-benar kerasa real, salah satunya bisa jadi data tentang healthcare. Sekarang teman-teman download aja data diabetes atau data pneumonia juga ada, data jantung juga ada gitu. Nah itu olah aja itu data beneran. Jadi kalau misalkan memang ada data medis seseorang yang memenuhi kolom-kolom itu, jadi umurnya berapa, terus sakit, tipe sakit dadanya gimana, terus mungkin ada blood pressure juga, terus ada glukosnya nilainya berapa, kolesterol berapa gitu, diprediksi pakai mesin learning ya bisa. Dan proses itu memang kalau kita misalkan bicara healthcare, kalau kita mau membuat model real case untuk memprediksi seseorang terkena penyakit diabetes atau enggak, ya kita datanya harus data pasien beneran, gitu. Harus data dari rumah sakit beneran. Bisa atau bisa nggak menggunakan machine learning? Ya bisa. Dan ini untuk real case fiksi atau realnya itu tergantung datanya sih. Kalau datanya ya cuma buat-buat aja, buatan-buatan fiksi-fiksi aja yang hasilnya juga fiksi. Gitu. Kalau datanya benar-benar real, hasilnya juga real gitu, bisa kita pakai. Kan banyak tuh sekarang deteksi COVID dengan X-ray. Kayaknya kan beneran. Terus dia juga ngumpulin X-ray, hasil X-ray orang-orang yang kena COVID dan X-ray orang-orang yang nggak kena COVID. Dilakukan proses darah sains di sana dengan menggunakan deep learning, biasanya kalau gambar. Jadi ini modelnya bisa memprediksi X-ray, gambar X-ray COVID atau enggak gitu. Itu bisa dipakai beneran nggak? Ya bisa aja dipakai beneran. Cuma itu banyak faktor lainnya ya. Contohnya misalnya kalau di Indonesia sendiri, kalau mau menerapkan proses AI di dalam healthcare itu baru bisa sebagai rekomendasi, bukan sebagai diagnosa final. Tapi balik lagi ke pertanyaan, untuk real case-nya bisa apa enggak? Bisa.
tergantung datanya ya. Lanjut, pengujian yang dapat dilakukan setelah machine learning, apakah hanya precision, recall, F1 score, akurasi, atau ada pengujian di luar itu. Nah, jadi di sini pengujian yang dilakukan itu sebenarnya balik lagi ke kasus yang kita olah. Kalau misalkan kasus Titanic ini pakai akurasi, oke. Tapi kalau kasus-kasus lainnya, sebelumnya saya pernah membawakan webinar yang sebelumnya itu ada imbalance dataset. Itu terkait dengan kasus-kasus misalnya kayak data kredit card, credit scoring, data fraud, ada transaksi atau kekurangan atau penipuan pada transaksi. Nah itu yang kita yang kita pakai bukan cuma akurasi, tapi ada precision juga, ada recall juga. Terus yang di luar dari yang disebutkan ini ada lagi, ada yang namanya AUC score, ada yang namanya ROC score, ROC AUC itu. Terus ada juga itu pada kasus data rendah. Kalau pada kasus data X ya, pada kasus data teks, mungkin kalau klasifikasi hampir sama ya metriknya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ngomongin tentang misalnya mesin translation gitu, nah itu ada yang namanya blue score gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, adakah pengujian dua itu ada? Tapi pengujiannya apa saja itu balik lagi tergantung apa kasus apa yang kita olah. Selanjutnya izin bertanya, kalau random state di tiap tahap training itu merepresentasikan parameter apa? Jadi banyak fungsi-fungsi yang menggunakan variabel random di dalamnya. Nah, random state itu hanya untuk memasang nilai kemunculannya sih. Gimana ya biasanya? Jadi kalau misalkan saya punya 5 deh, saya punya 5 data A, B, C, D, E. Nah, kalau saya pisah yang paling gampang mungkin kita bicara tentang data split data ya, dalam data train dan data test. Saya punya data A, B, C, D, E. Kemudian kemunculan apa ya, probability yang pertama, itu data trainnya ABC aja. Misalnya DE itu jadi data test. Nah, probability yang kedua itu misalkan A, DE. Sisanya jadi data test. Yang ketiga itu misalkan jadi B, PD. Sisanya jadi data test. Jadi saya tulis di kolom Java B. Ini kemungkinan-kemungkinannya. Nah, ini dalam pemilihan yang mana data test dan mana data train. Itu bisa aja random. Nah, kalau pakai random state di angka tertentu, ini kita cuma milih ininya nih, mana aja. Kalau misalkan kita sama-sama milih random state 1, berarti kita sama-sama pakai yang ini. Sama-sama ABC yang jadi data train, DE-nya jadi data test. Gitu. Nah, gunanya apa? Gunanya supaya lebih memfiksasi beberapa variabel randomnya. Jadi kalau misalkan saya kerja, kita mau komparasi nih, saya ngerjain, karena teman-teman juga ngerjain. Nah, kalau pakai random state-nya sama, itu harusnya dia akan sama di nilai-nilai ininya. Nilai-nilai ininya sama dan hasil yang kita dapat juga cenderungnya harusnya sama. Jadi nggak akan beda jauh. Misalkan saya dapat akurasi 70%, ya teman-teman juga dapat akurasi 70%. Gitu. Nggak akan ada yang sampai 80%. Bedanya sampai segitu ya, Pak. Gitu. Nah, itu bedanya dari penggunaan random state. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya di sini kita nggak perlu pusing-pusing tentang random state. Nggak ada yang perlu diperhatikan di sini. Nggak ada aturan tentang random state bahwa makin tinggi random state berarti makin bagus atau makin rendah random state berarti makin bagus. Itu nggak ada. Jadi angka yang ada di dalam random state itu cuma sebagai apa ya? Cuma sebagai acuan angka aja gitu. Jadi bukan
wah saya set angka segede-gedenya ntar biar makin bagus, itu enggak. Kadang soalnya ada yang salah pemahaman kayak gitu. Mau set 1 doang juga nggak apa-apa, 2 doang juga nggak apa-apa, set 1 juta juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang paling baik, nggak ada yang lebih. Nah, random set itu sendiri di scikit-learn ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham sintaksnya, itu mungkin bisa ditonton lagi mungkin di channel terpisah. Nanti kalau misalkan udah selesai ini, biasanya kita record ataupun cari materi-materi terkait lainnya. Itu banyak di channel YouTube kita, di youtube.com/disai. Dan juga teman-teman bisa dapat dokumentasinya aja di Google. Misalkan ini kelihatan nih pakai library scikit-learn, cari aja di Google tentang scikit-learn ini. Itu ada webnya sendiri dan dia udah lengkap dokumentasi. Itu saja beberapa jawaban dan kiat-kiat yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan menjawab dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Karena keterbatasan waktu juga, tadi juga sudah sambil jawab pertanyaan ya di sela-sela penjelasan. Saya cukupkan sampai di sini diskusi kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara-acara diskusi lainnya. Dari pemateri, sekaligus mewakili panitia dan juga teman-teman yang bertugas di acara ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi rekan-rekan sekalian, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya juga untuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi di acara ini. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan adanya acara-acara lainnya yang kami selenggarakan. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara-acara lainnya. Sekali lagi terima kasih semua. Saya tutup sesi kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.